teman-teman, perkenalkan nama saya Sania Indriani dengan NIM 23103123200028. Saya berasal dari kelompok 2, mengeksplor budaya Kalimantan, yaitu kerajinan tanggui. Melalui video ini, saya akan menjelaskan 4 pembahasan mengenai bisnis internasional, mulai dari pemberdayaan budaya dalam bisnis global, diversifikasi produk bagi perusahaan Indonesia, hingga langkah-langkah perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Soal yang pertama, bagaimana cara perusahaan dapat mengelola perbedaan budaya dalam bisnis internasional? Dalam bisnis internasional, perbedaan budaya merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Setiap negara memiliki kebiasaan, nilai, dan cara kerja yang berbeda, sehingga jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan miskomunikasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan lintas budaya kepada karyawan dan manajemen. Pelatihan ini bertujuan agar karyawan memahami cara berkomunikasi, bersikap, dan bekerja sama dengan mitra dari negara lain. Selain itu, perusahaan juga harus menerapkan komunikasi yang terbuka dan fleksibel, serta melibatkan tenaga kerja lokal. Dengan cara ini, perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan budaya setempat dan menciptakan kerjasama yang lebih efektif dalam bisnis internasional. Soal yang kedua, jelaskan konsep diversifikasi produk dan bagaimana manfaatnya bagi perusahaan Indonesia yang ingin meningkatkan ekspor. Berikan contoh konkret dari perusahaan Indonesia yang telah berhasil melakukan diversifikasi produk. Diversifikasi produk merupakan strategi perusahaan dengan mengembangkan variasi produk, baik dari segi jenis, bentuk, maupun target pasar. Tujuan utama dari diversifikasi produk adalah agar perusahaan tidak hanya bergantung pada satu produk saja. Bagi perusahaan Indonesia yang ingin meningkatkan ekspor, diversifikasi produk memiliki banyak manfaat. Perusahaan dapat menjangkau pasar internasional yang lebih luas, menyesuaikan produk dengan selera konsumen di berbagai negara, serta mengurangi risiko bisnis. Contoh perusahaan Indonesia yang berhasil melakukan diversifikasi produk adalah Indofood. Awalnya, Indofood dikenal melalui produk mie instan, namun kini juga memproduksi makanan olahan, bumbu masak, minuman, hingga produk agribisnis. Melalui diversifikasi tersebut, produk Indofood berhasil menembus pasar ekspor di berbagai negara. Soal ketiga, perusahaan ABC adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Tokyo, Jepang, yang ingin berinvestasi di sektor industri pengolahan di Indonesia. Namun, perusahaan ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kondisi pasar dan regulasi di Indonesia. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh perusahaan ABC untuk memahami kondisi pasar dan regulasi di Indonesia? Perusahaan ABC yang berbasis di Tokyo dan ingin berinvestasi di sektor industri pengolahan di Indonesia perlu memahami kondisi pasar dan regulasi yang berlaku. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan riset pasar untuk mengetahui potensi industri, tingkat persaingan, serta kebutuhan konsumen di Indonesia. Selanjutnya, perusahaan perlu mempelajari regulasi dan perizinan investasi melalui lembaga resmi seperti BKPM dan kementerian terkait. Selain itu, perusahaan juga dapat bekerja sama dengan konsultan lokal atau mitra bisnis di Indonesia agar lebih memahami birokrasi budaya bisnis serta kondisi pasar secara langsung. Soal yang keempat, perusahaan ABC adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang ingin berinvestasi di sektor pariwisata di Kalimantan Selatan. Namun, perusahaan ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kondisi pasar dan regulasi di Indonesia. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh perusahaan ABC untuk memahami kondisi pasar dan regulasi di Indonesia?
Perusahaan ABC yang berbasis di Amerika Serikat dan ingin berinvestasi di sektor pariwisata Kalimantan Selatan perlu melakukan analisis terhadap potensi pariwisata di daerah tersebut. Perusahaan harus memahami daya tarik wisata, budaya lokal, serta akses dan infrastruktur pendukung pariwisata. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami regulasi pariwisata dan kebijakan pemerintah daerah, serta menjalin koordinasi dengan dinas pariwisata dan pemerintah setempat. Pemahaman terhadap kearifan lokal sangat penting agar investasi pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Sebagai kesimpulan, keberhasilan bisnis internasional dan investasi asing sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam memahami perbedaan budaya, menerapkan strategi produk yang tepat, melakukan riset pasar, serta mematuhi regulasi yang berlaku. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.